Penipuan merupakan salah satu tindakan kriminal yang tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga merugikan pihak lain. Semakin modern, kini kasus penipuan dilakukan dengan berbagai macam motif dan media. Mulai dari penipuan bermotif kegiatan sosial hingga penipuan bermotif pinjaman online yang sedang ramai baru-baru ini. Bukan hanya itu, kasus penipuan juga kerap terjadi di dunia bisnis. Biasanya penipuan di lingkup bisnis ini membawa kerugian yang cukup besar bagi pihak tertentu. Dalam hal ini, tindakan penipuan dapat dilakukan secara individu maupun berkelompok untuk memenuhi kepentingan segelintir orang. Tindakan penipuan dalam bisnis juga sering disebut dengan istilah fraud. Fraud adalah tindakan curang yang dilakukan sedemikian rupa sehingga menguntungkan diri sendiri, kelompok, atau pihak lain. Menurut The Association of Certified Fraud Examiner, fraud adalah perbuatan-perbuatan yang melawan hukum, yang dilakukan dengan sengaja untuk tujuan tertentu, seperti manipulasi atau memberikan laporan keliru terhadap pihak lain, yang dilakukan orang-orang dari dalam atau luar organisasi untuk mendapatkan keuntungan pribadi ataupun kelompok, baik secara langsung atau tidak langsung merugikan pihak lain. Di Indonesia sendiri terdapat beberapa contoh kasus fraud, seperti kasus laporan keuangan Garuda Indonesia, pemalsuan laporan keuangan Toshiba, skandal manipulasi laporan keuangan PT Kimia Farma, dan masih banyak lagi. Segala sesuatu terjadi pasti terdapat faktor penyebabnya. Sama halnya dengan fraud atau kecurangan. Dalam fraud, terdapat istilah fraud triangle atau segitiga kecurangan. Fraud triangle adalah teori yang dikembangkan oleh Donald R. dalam mengamati penyebab terjadinya kecurangan. Disebut dengan fraud triangle adalah karena dalam proses kecurangan yang terjadi, ada 3 tahap penting yang mempengaruhi seseorang untuk melakukan kecurangan. Dalam fraud triangle dijelaskan faktor-faktor terjadinya fraud. Yang pertama yaitu ada tekanan atau pressure. Tekanan atau pressure ini berhubungan dengan niat seseorang dalam melakukan kecurangan. Seseorang yang melakukan fraud pasti memiliki motivasi atau dorongan tersendiri. Misalnya saja seorang karyawan telah menggelapkan dana perusahaan dan digunakan untuk memenuhi gaya hidup yang tinggi. Masalah finansial pribadi adalah salah satu tekanan yang paling besar untuk mendorong seseorang melakukan fraud. Yang kedua yaitu peluang atau opportunity. Kesempatan untuk melakukan fraud biasanya disebabkan oleh beberapa hal. Di antaranya, kontrol dari perusahaan yang masih lemah, SOP yang berjalan tidak kondusif, dan situasi kerja yang kurang kondusif. Yang ketiga yaitu pembenaran atau pembenaran atas kecurangan. Ketika tindakan fraud telah terdeteksi, biasanya pelaku akan memberikan alasan yang rasional sebagai bentuk pembelaan diri. Rasionalisasi ini terjadi untuk menjadikan kesalahan yang terjadi adalah tindakan yang wajar dilakukan. Contoh alasan yang sering digunakan pelaku fraud adalah alibi gaji yang diberikan tidak sesuai dengan keuntungan yang sudah diterima perusahaan. Fraud atau kecurangan juga terjadi karena adanya pelanggaran terhadap etika bisnis. Ada hubungan yang erat antara etika bisnis dan fraud, bahwa segala sesuatu tindakan yang bersifat fraud bisa dikategorikan sebagai pelanggaran etika. Dari definisi di atas dapat kita pahami bahwa fraud merupakan bentuk tindakan kejahatan yang bersifat disengaja, baik dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Menurut Sumarni, pengertian etika bisnis terkait dengan masalah menilai aktivitas dan perilaku bisnis yang mengacu pada kebenaran atau kejujuran dalam berbisnis. Etika bisnis mempunyai tujuan agar bisnis dapat dijalankan dan dicetuskan seadil-adilnya dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang telah disepakati.